Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Himatul Barara MSI selaku penguji dan yang terhormat Ibu Diana Chandra Dewi MSI selaku pembimbing. Saya Yusah Asramifian NIM 196300030 akan melakukan presentasi mengenai proposal penelitian dengan judul Analisis Kadar Timbal PB pada kubis Brasika Oleracea dari Sentra 2 Kecamatan Kabupaten Malang menggunakan metode destruksi basa tertutup reflux secara spektroskopi serapan atom SSA. Adapun poin-poin penting yang akan saya bahas yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan dan manfaat penelitian, yang ketiga batasan masalah, dan yang terakhir metodologi penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Kubis merupakan salah satu tanaman sayuran yang termasuk dalam genus Brassica. Nah, kubis ini dibudidayakan oleh para petani sayuran dan umum dikonsumsi oleh masyarakat luas di Indonesia, terutama ditemui di berbagai rumah makan yang disajikan sebagai lalapan. Selain itu, kubis itu memiliki manfaat, yaitu sebagai obat-obatan. Tanaman kubis di pinggir jalan ini sangat berbahaya untuk dikonsumsi karena sudah terpapar oleh polusi kendaraan bermotor, sehingga dapat mempengaruhi keamanan dan kebersihan sayuran. Nah, asap knalpot kendaraan bermotor ini dapat membentuk gas timbal, di mana gas timbal ini berasal dari pembakaran aditif bensin dari kendaraan bermotor yang terdiri dari tetraetil timbal dan tetrametil timbal. Timbal yang mencemari udara ini memiliki dua bentuk. Yang pertama yaitu berbentuk gas dan yang kedua berbentuk partikel-partikel. Nah, selain timbal ini berasal dari asap kendaraan bermotor, timbal juga berasal dari tanah, pupuk, populasi udara, dan air yang digunakan. Perpindahan logam dari tanah ke tanaman ini tergantung komposisi dan pH tanah. Dilihat dari lokasi penanam sayuran yang berada di pinggir jalan, maka tidak menutup kemungkinan adanya cemaran logam timbal terhadap sayuran tersebut dan penggunaan pestisida yang tidak terkontrol. Mengingat pasca tanam yang singkat dapat menyebabkan sayuran ini mengandung residu pestisida. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Kemudian, pengaruh jarak pengambilan sampel terhadap hasil analisis. Daya serap logam timbal atau Pb ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal yang meliputi ukuran daun, bentuk daun, dan jumlah klorofil daun. Sedangkan pada faktor eksternal itu meliputi jarak tanaman dari pencemaran dan faktor lingkungan. Nah, penelitian yang saya gunakan ini lebih ke faktor eksternal, yaitu jarak tanaman dari pencemaran, di mana semakin dekat penanaman sayuran dari sumber pencemaran, maka kadar timbal BB akan semakin besar, sebagaimana penelitian terdahulu, yaitu Pasaribu dan Marbun pada tahun 2017, yang menganalisis kandungan logam berat BB pada beberapa kecamatan. Yang digunakan yaitu sayuran kol dengan pengambilan sampel berjarak 5 meter dari jalan raya dan 10 meter dari jalan raya, sehingga diperoleh kadar timbal BB pada jarak 5 meter sebesar 4,48 ppm dan pada jarak 10 meter sebesar 3,86 ppm. Sedangkan pada penelitian Ulfa, Syukri, dan Hajiriyah itu melakukan uji kandungan logam BB pada sayuran kubis yang ditanam di pinggir jalan Desa Pasanggarahan. Nah, pengambilan sampel ini berjarak 2 meter dari jalan raya, 5 meter dari jalan raya, dan 8 meter dari jalan raya. Diperoleh kadar timbal sebesar 0,1032 ppm pada jarak 2 meter, sedangkan pada jarak 5 meter sebesar 0,1652 ppm, dan pada jarak 8 meter sebesar 0,0207 ppm. Kemudian ada pengaruh preparasi sampel terhadap hasil analisis. Yang pertama, pencucian. Yang kedua, perebusan. Dan yang ketiga, perendaman. Preparasi sampel ini digunakan untuk mengetahui manakah preparasi sampel yang baik digunakan untuk menentukan kadar timbal BB. Sebagaimana penelitian
Pasaribu dan Marbun tahun 2017 yang menganalisis kadar BB pada sayuran kol dengan perlakuan tanpa pencucian dan pencucian, di mana kadar logam BB tanpa pencucian diperoleh pada jarak 5 meter diperoleh nilai sebesar 6,19 ppm, pada jarak 10 meter sebesar 4,79 ppm, sedangkan pada perlakuan pencucian diperoleh kadar logam timbal BB pada jarak 5 meter sebesar 4,48 ppm, pada jarak 10 meter sebesar 3,86 ppm. Sedangkan menurut penelitian Triani dan Gunawan tahun 2012, melakukan penelitian identifikasi dan pengaruh kandungan timbal pada sayuran kangkung darat dengan perlakuan perebusan, di mana sebelum perebusan diperoleh nilai kadar timbal sebesar 1,494 ppm, sedangkan pada setelah perebusan selama 3 menit diperoleh kadar timbal sebesar 1,302 ppm, perebusan selama 5 menit sebesar 1,300 ppm, sedangkan pada perebusan selama 7 menit diperoleh nilai 1,287 ppm. Kemudian destruksi basah tertutup atau reflux. Nah, destruksi basah ini merupakan pemanasan sampel organik menggunakan zat pengoksidasi kuat, baik tunggal maupun campuran. Prinsip dari destruksi ini yaitu perampokan senyawa organik dalam sampel yang akan dianalisis. Nah, sebelum dilakukan destruksi, sebaiknya kita itu memilih zat pengoksidasi terlebih dahulu. Nah, pemilihan zat pengoksidasi yang terbaik dalam destruksi ini digunakan untuk logam berat timbal BB maupun dari sayuran yang nantinya akan dianalisis. Penambahan zat pengoksidasi ini bertujuan untuk mempercepat proses destruksi. Jika zat pengoksidasi terbaik digunakan, maka kandungan logam berat BB dalam sampel ini akan maksimal saat dianalisis, sehingga metode destruksi dan zat pengoksidasi memiliki peran penting. Mengapa demikian? Karena keduanya dapat mempengaruhi hasil logam berat pada sampel yang dianalisis. Adapun kelebihan dari destruksi ini yaitu lebih aman terhadap penguapan, yang kedua meminimalisir kehilangan analit, dan yang terakhir waktunya sangat efisien. Sebagaimana penelitian dahulu yang dilakukan oleh Afifah melakukan analisis kadar logam timbal BB pada permen berkemasan menggunakan zat pengoksidasi berbanding HNO3 dan H2SO4 dengan rasio 3:1 dan dengan perbandingan HNO3 pekat, H2SO4 dan H2O2 pekat dengan rasio perbandingan 3:2:1. Diperoleh zat pengoksidasi terbaik yaitu HNO3 dan H2SO4 dengan rasio 3:1 sebesar 21,351 mg per kilogram. Sedangkan pada penelitian Rahmawati, Dewi, dan Fauziah pada tahun 2015 itu melakukan analisis konsentrasi logam tembaga pada permen menggunakan zat pengoksidasi HNO3 dengan H2SO4 rasionya 3:1 dan HNO3, H2SO4 dan H2O dengan rasio 6:3:1. Diperoleh zat pengoksidasi terbaik pada HNO3 dan H2SO4 dengan rasio 3:1, di mana konsentrasi tembaga sebesar 1,72 mg per kg dengan merek A, sedangkan pada merek B sebesar 1,69 mg per kg, pada merek C sebesar 1,57 mg per kg, pada merek D sebesar 1,71 mg per kg, dan pada merek E sebesar 1,69 mg per kg. Analisis kadar timbal atau PB ini menggunakan spektroskopi serapan atom atau SSA. Nah, analisis SSA ini merupakan metode analisis unsur secara kuantitatif yang pengukurannya ini berdasarkan pada cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh atom dalam keadaan bebas. Nah, metode ini digunakan untuk analisis. Mengapa? Karena dapat menentukan kadar logam berat dalam sampel sayuran secara kuantitatif, dan metode ini sangat sensitif terhadap pengukuran besarnya logam. Kelebihan dari spektroskopi serapan atom ini yaitu sederhana, mudah, cepat, analisisnya teliti, dan memberikan kadar total logam timbal pada sampel. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuannya ada
yaitu mengetahui kadar timbal Pb pada sampel kubis pada Kecamatan Ngantang dan Kecamatan Pujo dengan menggunakan metode destruksi basa tertutup reflux secara spektroskopi serapan atom. Yang kedua yaitu mengetahui hubungan kandungan logam timbal Pb dengan penanaman sayuran kubis di sekitar pinggir jalan raya. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama memberikan informasi preparasi sampel terbaik dalam menentukan kadar timbal Pb menggunakan metode destruksi basa tertutup reflux. Yang kedua itu menginformasikan kepada warga sekitar tentang kadar logam berat timbal pada kubis yang ditanam di pinggir jalan. Kemudian ada batasan masalah. Yang pertama yaitu sampel yang digunakan untuk menentukan kadar timbal Pb ini adalah sayuran kubis. Jarak pengambilan sampelnya yaitu 10 meter, 20 meter, dan 100 meter. Variasi tiga perlakuan preparasi meliputi pencucian, perendaman, dan perebusan. Nah, penelitian ini menggunakan metode destruksi basa tertutup atau reflux. Kemudian zat pengoksidasi yang digunakan adalah HNO3 pekat dan H2SO4 pekat dengan rasio 3:1. Analisis kadar timbal Pb ini menggunakan instrumen spektroskopi serapan atom atau SSA. Metodologi penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga Maret tahun 2023 yang bertempatan di Laboratorium Kimia Analitik Program Studi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun cara kerja pada pembuatan kurva standar timbal PbNO32 10 mg per liter ini dengan cara di mana stok Pb 1000 mg per liter ini dipipet sebanyak 1 mili ke dalam labu ukur yang berukuran 100 ml. Kemudian ditanda bataskan dengan HNO3 0,5 molar. Setelah itu, larutan baku standar sudah jadi, kemudian dipipet sebanyak 0,5 mili, 1 mili, 2 mili, 4 mili, 7 mili. Di labu ukur yang berukuran 5 mili. Setelah itu ditanda bataskan dengan HNO3 0,5 molar. Sehingga didapatkan larutan Pp 0,1 mg per liter, 0,2 mg per liter, 0,4 mg per liter, 0,8 mg per liter, dan 1,4 mg per liter. Setelah didapatkan, maka dilakukan analisis menggunakan spektroskopi serapan atom dengan panjang gelombang 283,3. Kemudian preparasi sampel. Yang pertama yaitu kubis dicuci dengan air mengalir, dipotong-potong dan dihaluskan menggunakan mortar dan alu. Yang kedua, kubis direbus pada air mendidih dengan suhu 100 derajat Celcius selama 5 menit. Setelah itu dihaluskan. Yang ketiga, kubis direndam pada air yang memiliki suhu 100 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian dihaluskan menggunakan mortar dan alu. Kemudian ada penentuan kadar logam timbal Pb. Yang pertama, sampel dimasukkan ke dalam labu alas bulat, kemudian ditambahkan HNO3 pekat sebanyak 22,4 mili dan H2SO4 sebanyak 7,5 mili dengan rasio 3:1. Setelah itu, direflux selama 3 jam. Setelah direflux, larutan didiamkan pada suhu kamar. Setelah itu disaring menggunakan kertas saring Wetman nomor 42. Hasil saringannya berupa filtrat, dilakukan analisis menggunakan spektroskopi serapan atom dengan panjang gelombang 283,3. Kemudian ada analisis data, di mana analisis data ini menggunakan hasil konsentrasi yang diperoleh. Setelah itu dilakukan uji statistika 2W ANOVA. Mengapa menggunakan 2W ANOVA? Karena terdapat satu variabel trika dan 2 variabel bebas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.